Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilah dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang diubah menjadi PowerPoint yang berjudul Kajian Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yang pertama, peran hukum perbankan syariah di Indonesia, yaitu berlandasan di bagian politik hukum dilahirkan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah Nomor 21 pada tahun 2008, masih meninggalkan pekerjaan-pekerjaan tempat tinggal, pada antaranya termin yuridis, termin kelembagaan, dan termin mekanik. Bagian yuridis terfokuskan bentuk bagaimana hukum yang tertulis atau resmi dapat berjalan, didirikan di tengah-tengah warga untuk memperoleh keadilan. Tentu sudut pandang pendiri aturan yang Friedman diselesaikan oleh sang subprogram Asensi, Wujud dan Budaya, yang akan membalas efektif ketidaknya suatu peraturan. Maka dari itu, pada termin ini diperoleh hubungan erat antara menggunakan elementer hukum yang biasa kita kenali dengan istilah kata nilai-nilai berlandasan aturan, yaitu kemanfaatannya, keadilan, dan kepastiannya aturan menurut Ustadz Redbraj. Yang kedua yaitu tujuan hukum dalam perbankan syariah. Secara konsep, teori kajian perbankan syariah mengenai kegiatan operasional berdasarkan bagi hasil mulai diterapkan pertama kali pada tahun 1940. Konsep teori kajian perbankan syariah dilaksanakan oleh para pakar Islam, yaitu Anwar Qureshi di tahun 1946, Naim Siddiqui pada tahun 1948, Mahmud Ahmad pada tahun 1952, dan juga El-Ghalfi, begitu pula Kiyar pada tahun 2012. Jika dipahami ketentuan di atas dilandasi berdasarkan teori hukum perjanjian maka dari itu bertujuan untuk terkait adanya asas kebebasan dalam kontrak. Kebebasan Islam tersebut diberikan kepada pihak-pihak bertujuan untuk melakukannya suatu perikatan, dan bentuknya dari isinya perikatan tersebut pun ditentukan oleh semua pihak, dan apabila sudah disepakati isi dan bentuknya, maka untuk perikatan untuk semua pihak-pihak yang telah menyepakati dan diharuskan untuk dilaksanakannya untuk hak dan juga kewajibannya. Tetapi kebebasan ini tidaklah despotis selagi tidak berselisihan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebutlah bisa dilaksanakannya. Selanjutnya, keterkaitannya dengan sistematis hukum ekonomi konvensional dan perkembangan hukum ekonomi di Indonesia, sehingga terdapat monisme tentang hukum ekonomi di dalam hukum positifnya Indonesia. Tentu saja hal-hal ini dapat memengaruhi ajaran dan juga materi ajaran di lingkungan fakultas yang terkait, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Salah satu bidangnya dikhususkan hanya di lingkungan Fakultas Hukum merupakan bidang-bidang hukum ekonomi. Dikhususkan di bidang hukum ekonomi inilah dilanjutkan dukungan oleh beberapa mata kuliah, baik yang pilihan maupun yang wajibnya, dan juga untuk mahasiswa yang mengambil program studi khusus ekonomi, diantaranya yaitu hukum perbankan, hukum ekonomi, hukum pasar modal dan surat berharga, hukum perjanjian. Untuk yang banyaknya membahas untuk hukum pembiayaan, diantaranya hukum penanam modal dan hukum asuransi. Hukum Islam di sisi lain ditunjukkan sebagai mata kuliah sendiri dan terfokuskan untuk menelaah hukum Islam secara terbuka dan termasuk kegiatan ekonomi Islam. Dalam transaksi, tentunya sangat penting akan kejujuran dan keadilan agar selalu mendapatkan keberkahan. Di dalam Islam sendiri, prinsip ini sangat penting akan apa yang dilakukan dalam jual beli pada setiap kegiatan. Melakukan kegiatan tersebut tentunya menjadi kesepakatan antara yang melakukan kegiatan dan bertransaksi tersebut.
Dalam bertransaksi, ini tentunya kita harus jujur akan apa yang kita lakukan tersebut. Jual beli ini agar berprinsip amanah dalam melakukan kinerjanya. Jual beli ini memiliki dasar yang harus berdasarkan pada Al-Quran maupun hadis yang sahih. Adapun dengan yang paling penting ialah dalam bertransaksi ini harus orang yang benar dan berakal. Perlu dilakukan janji sebelum itu. Dalam melakukan transaksi tentunya ataupun jual beli ini memiliki kejelasan tersebut. Dalam harga barang harus memiliki informasi yang jelas. Bank Syariah. Baiklah, kesimpulannya, Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang tujuannya berfungsi untuk melancarkan mekanisme perekonomian secara nyata melalui investasi, jual beli, dan lain-lain. Perkembangan bank syariah pada Indonesia, jika jumlahnya penduduk sebesar hampir 250, perkembangan bank syariah pada Indonesia menggunakan jumlah penduduk sebesar hampir dan mungkin lebih menurut 90% agama Islam, dan nyatanya masih sangat jauh ketinggalannya dibandingkan dengan Malaysia yang jumlahnya penduduk jauh lebih sedikit dan secara umum dikuasai penduduknya bukan beragama Muslim. Hukum perbankan syariah sebagai tahapan awal dibentuknya dan dilaksanakannya di Indonesia baru dimulai pada tahun 1992 dan lumpuh hampir selama 7 tahun. Setelahnya disebabkan oleh kecilnya aturan hukum yang layak untuk mendukung keberadaan. Maka untuk itu perkembangan perbankan syariah seharusnya didukung dengan adanya landasan yuridis yang merupakan payung hukum yang melindunginya. Sekian penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.